Nabi Muhammad itu mempunyai akhlak yang luar biasa, yaitu behavior atau karakter yang memang karakter tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin yang lainnya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'saril hukmiyah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala nahjihi panalu khairan wafira. Musannif yang bernama ulama besar Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Zawi membaca atau mengawali kitab Nashairul Ibad dengan muqaddimah yang artinya alhamdulillahi ari sadayana puji anu opat eta lillahi tetap kagungan Allah. Segala puji itu hakikatnya milik Allah. Sehingga menurut ulama terbagi puji ada 4. Yang pertama qadimun li qadimin. Yang kedua ada qadimun li hadisin. Yang ketiga ada hadisun li qadimin. Yang keempat ada hadisun li hadisin. Apa makna satu-satunya? Puji qadimun li qadimin itu adalah memujinya Allah kepada Allah. Memujinya zat Allah kepada Allah. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya punya prerogatif memberikan nama yang luar biasa atau asma, diantaranya asmaul husna, yang memang itu adalah hak prerogatif Allah, pujinya Allah untuk Allah, seperti asmaul husna. Asmaul husna itu adalah pujian dari Allah untuk Allah. Asmaul husna bukan kalimah atau sifat-sifat yang mulia ya buatan manusia, bukan. Atau misalnya redaksi daripada Rasul, bukan. Tapi memang ini adalah pujian daripada Allah langsung kepada Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berhak memuji dirinya atau memuji zatnya dengan diantaranya Asmaul Husna, dengan diantaranya ada ayat kursi, dengan ayat-ayat yang sempurna dan lain sebagainya. Itu adalah qadimun li qadimin, memujinya Allah kepada Allah. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan lain sebagainya. Yang kedua ada qadimun li hadisin. Artinya qadimun li hadisin itu adalah memujinya Allah kepada makhluk. Seperti memujinya Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memuji baginda dengan memberikan pujian atau gelar yang luar biasa, itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Dengan diantaranya nama Habibullah itu adalah nama yang tidak diberikan kepada nabi yang lainnya kecuali hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah termasuk daripada manusia yang paling mulia, bukan hanya oleh orang muslim saja. Non muslim yang bernama Michael Hart, kalau gak salah dalam bukunya 100 Ranking of the Most Influential, nah itu dalam 100 tokoh yang paling berpengaruh di alam dunia, Nabi Muhammad SAW itu menduduki peringkat pertama dibandingkan dengan cendekiawan-cendekiawan yang lainnya. Dari 100 tokoh yang paling berpengaruh, Nabi Muhammad SAW menduduki peringkat pertama. Ternyata Michael Hart saja, orang non-muslim, mengakui kehebatan Nabi Muhammad dengan alasan Nabi Muhammad itu mempunyai akhlak yang luar biasa, yaitu behavior atau karakter yang memang karakter tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin yang lainnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu qadimul li hadisin, dengan pujian kana khuluquhul Quran. Itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ibarat seperti Quran. Sehingga seyogianya kita sebagai muslim, sahabat Pontrenpedia, ya seolah-olah wajiblah kita memberikan sanjungan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa iksarus sholawat,
memperbanyak sholawat dengan redaksi sholawat yang telah ditentukan atau yang ya semampunya kita. Minimal sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sholawat kamilah, atau sholawat tibil qulub, atau sholawat yang telah ya ramai zaman sekarang, atau sholawat-sholawat yang lainnya. Nah, di antaranya sesuatu yang memang bisa meningkatkan derajat kita atau membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan memperbanyak sholawat. Allah saja mencontohkan sholawat ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Nabi Muhammad SAW memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintah sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah memerintah zakat, Allah tidak zakat. Ketika Allah memerintah puasa, Allah tidak puasa. Ketika Allah memerintah haji, Allah tidak haji. Tapi ketika Allah memerintah sholawat, Allah langsung memberikan contoh dengan memberikan rahmat, dengan memberikan limpahan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Disandingi dengan para malaikat, dibarengi dengan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna, kalau sholawat dari Allah maknanya rahmat, memberikan rahmat Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau sholawat dari malaikat maknanya istighfar, artinya memberikan ampunan atau meminta doa kepada Allah untuk memberikan ampunan kepada Nabi Muhammad SAW, istighfar. Nah, jadi berhak Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali yaitu qadimun li hadisin, memujinya Allah kepada makhluk seperti memujinya Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dan masih banyak contoh-contoh memujinya Allah kepada makhluknya, diantaranya memujinya Allah kepada Nabi Musa dengan memberikan gelar Kalimullah kepada Nabi Musa. Terus memberikan gelar Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dengan gelar Khalilullah dan lain sebagainya. Memang itu adalah hak prerogatif Allah, kekuasaan Allah, nah gitu ya. Selanjutnya yang ketiga itu ada hadisun li qadimin, yaitu memujinya makhluk kepada Allah. Seperti kalau misalnya kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, nikmat dohir, nikmat batin, nikmat kesenangan dohir, kesenangan batin. Ketika misalnya kita makan, setelah makan lalu kita membaca alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah Sunda lamun terab eureuleuh tuluy maca alhamdulillah. Teras deui upami bersin subhanallah. Nah, itu merupakan salah satu daripada memujinya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala sesuatu kenikmatan itu adalah haknya daripada mun'im, itu daripada Allah yang berikan kenikmatan kepada kita. Berhak kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barang tentu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah kenikmatan kepada kita. Tapi apabila kita kufur, wa la in kafartum, apabila kalian semua kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat azab Allah Subhanahu wa taala itu amat pedih dibanding dengan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada kufur nikmat dan kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, puji itu ada hadisun li hadisin. Seperti memujinya makhluk kepada makhluk. Menghormatinya orang yang muda kepada orang yang lebih tua, bisa jadi. Atau menghargainya orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Sebab ada hadis Nabi Muhammad SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yu'akkir kabirana. Bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW andai kata ada orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda tidak menghormati terhadap orang yang lebih tua. Dan bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW apabila atau andai kata ada orang yang lebih tua tidak menghargai kaula-kaula muda atau generasi-generasi muda. Jadi ini berhubungan dengan akhlak.
Al-akhlak fauqal ilmi, sehingga menurut ulama akhlak itu lebih unggul daripada ilmu. Atau tata krama itu dalam Sunda undak usuk bahasa itu penting. Kasaluhureun kudu kumaha, kasahandapeun kudu kumaha, kasaluhureun bahasana tuang, kasahandapeun atau saantragan biasa misalnya lomana dahar. Kan di Sunda rupa-rupa. Aya makan, aya tuang, aya tuang, aya neda, aya dahar, aya lebok, aya tetegek dan lain sebagainya. Itu kan undak usuk tata krama bahasa Sunda yang harus dipakai. Jadi memang akhlak itu tidak terbatas oleh materi dan waktu, tidak terbatas oleh suasana. Jadi memang akhlak beda dengan adat. Kalau adat itu terikat dengan suatu tempat, tapi kalau akhlak itu memang aturannya agama. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua bagaimana, ketika bertemu dengan orang tua bagaimana, ketika bertemu dengan orang yang lebih sepuh bagaimana, ketika bertemu dengan para ulama bagaimana. Ketika kita memuliakan ulama, apakah ulama itu misalnya yang lebih tua atau yang lebih muda ilmunya. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda bagaimana. Nah itu memang udah ada aturannya dan memang udah ada jaminan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih daripada ilmunya, maka Rasulullah SAW mewanti-wanti dan memberikan memberikan surprise berupa surga, kejutan surga. Menurut Kanjeng Rasul, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Barang siapa orang, laki-laki, perempuan, balig, punya akal, memuliakan orang yang punya ilmu, maka ya ulama, ajengan, kiai, ustad, orang-orang yang berilmu, terutama kepala santri dan lain sebagainya, maka tentu sama dengan memuliakan Nabi Muhammad. Barang siapa orang yang memuliakan Nabi Muhammad SAW, sama dengan memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tempat kembalinya adalah surga. Berarti kalau kita pahami, barang siapa orang yang menghina, mencaci maki orang yang punya ilmu, sama saja dengan mencaci Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mencaci Nabi Muhammad SAW, sama saja dengan mencaci siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa orang yang berani mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tempat yang paling layak untuk kembali bagi orang seperti itu adalah neraka. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Nah, yang tadi udah dibahas empat-empatannya. Yang pertama itu alhamdulillah, itu puji itu hakikatnya ada 4. Qadimun li qadimin, ada qadimun li hadisin, ada hadisun li qadimin, ada hadisun li hadisin. Sehingga menurut ulama ini bisa kita cerna terutama untuk kaula muda dengan bait atau syairan, itu dalam bentuk nada, nada yang islami lah gitu ya, dilakukan dengan bait qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Muji Allah ka Allah, muji Allah ka makhluk, muji makhluk ka Allah, muji makhluk ka makhluk. Puji